Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali mempelajari kitab Al-Qawaidul Arba' karya Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata, Al-Qa'idatu Tsalitsah, kaidah yang ketiga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam zahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia-manusia yang ibadah mereka beragam. Minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budul anbiya'a was-salihin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi dan orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar. Di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batuan. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamar. Dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerangi mereka dan tidak membedakan mereka. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. Dan perangilah mereka sehingga tidak terjadi fitnah dan sehingga agama semuanya menjadi milik Allah. Surat Al-Anfal ayat 90. وَدَلِيلُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ قَوْلُهُ تَعَالَى. Dalil yang menunjukkan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah malam, siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Janganlah kalian bersujud kepada matahari dan janganlah kalian bersujud kepada bulan, dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan matahari dan bulan. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Dan bersujudlah kepada Allah yang menciptakan malam, siang, matahari dan bulan, jika kalian hanya beribadah kepadanya. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat firman Allah Ta'ala di surat Ali Imran ayat 80. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. Dan Allah tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Rabb-Rabb. Surat Ali Imran ayat 80. Wa dalilul anbiya'i qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi. Firman Allah Ta'ala di surat Al-Ma'idah ayat 116. Wa idh qala Allahu ya Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa bin Maryam,
a'anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu menyuruh manusia, apakah kamu berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua ilah selain Allah? Surat Al-Maidah ayat 116. Wa dalilus salihin, dalil yang menunjukkan di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala di surat Al-Isra ayat 57. Ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka doai itu mencari wasilah yang mengarahkan mereka kepada Rabb mereka. Siapakah di antara mereka yang paling dekat dan mereka mengharapkan rahmatnya serta takut kepada azabnya. Wa dalilul asjari wal ahjari qauluhu ta'ala, dalil yang menunjukkan di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batuan, firman Allah Ta'ala surat An-Najm ayat 20. Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata ats-tsalitsata al-ukhra. Tidakkah kalian melihat Al-Lat, Al-Uzza dan yang ketiga lainnya Manah? Wa hadits Abi Waqid al-Laitsi radhiyallahu anhu, dan hadis yang diriwayatkan Abu Waqid al-Laitsi semoga Allah meridainya berkata, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain. Kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam menuju Hunain. Wa nahnu hudatsa'u 'ahdin bi kufr. Ketika kita baru meninggalkan kekafiran. Walil musyrikina sidratun ya'kufuna 'indaha wa yanutuna biha aslihatahum. Orang-orang musyrik memiliki pohon sidrah. Mereka mengitarinya dan menggantungkan senjata-senjata mereka di atasnya. Yuqalu laha dhatu anwat, disebut dhatu anwat. Famararna bisidratin, lalu kita melewati pohon sidrah. Faqulna, lalu kita berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. Buatlah untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Al-Hadits. Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat. Anna musyriki zamanina aghlabu syirkan minal awwalin. Sesungguhnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik di masa kita lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Li'anna al-awwalina yusyrikuna fir rakha wa yukhlisuna fi syiddah. Karena orang-orang musyrik terdahulu menyekutukan Allah ketika lapang dan mengikhlaskan ibadah ketika sulit. Wa musyriku zamanina syirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Sedangkan orang-orang musyrik di masa kita, mereka terus-menerus melakukan kesyirikan ketika lapang dan sulit. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Lalu ketika mereka menaiki perahu, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Lalu tatkala Allah menyelamatkan mereka ke daratan, tiba-tiba mereka melakukan
kesyirikan. Wallahu a'lam wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. At-ta'liq, ta'liq samahatul syekh al-allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Al-qa'idatu tsalitsatu war-rabi'ah, kaidah yang ketiga dan kaidah yang keempat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia-manusia yang peribadahan mereka bermacam-macam. Hadhihi hiyal qa'idatu tsalitsah. Inilah dia kaidah yang ketiga. Wa dzakara ba'daha ar-rabi'ata minal qawa'idil arba'il lati man 'aqalaha wa fahimaha jayyidan 'aqala dinal musyrikin wa aqala dinal mursalin wa 'arafa al-farqa bainahuma. Ini adalah kaidah yang ketiga. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan, setelah kaidah yang ketiga, kaidah yang keempat dari 4 kaidah yang mana barang siapa memahaminya dengan baik, maka dia memahami agama orang-orang musyrik dan agama para rasul, dan mengetahui perbedaan di antara keduanya. Wahiyal qawa'idul muhimmatul wadihatul lati bayyana fiha al-muallif rahimahullahu haqiqata syirki wa ma 'alaihi al-musyrikun. 4 kaidah ini adalah kaidah-kaidah yang penting lagi jelas, di mana penulisnya rahimahullah menjelaskan di dalamnya hakikat syirik dan perkara yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Wa awdaha fiha haqiqata ma da'a ilaihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma arsyada ilaihi wa ma ba'athahu Allah bih. Dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan di dalam 4 kaidah ini hakikat perkara yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dibimbingkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perkara yang Nabi diutus oleh Allah azza wa jalla dengannya. فمن عقل هذه القواعد الأربعة كما ينبغي كان على بصيرة ومعرفة بدين المرسل. Barang siapa memahami 4 kaidah ini sebagaimana mestinya, maka dia memahami dan mengerti agama Rasul. Waqad taqaddamatil qa'idatul ula fi bayani annahum muqirruna bitauhidir rububiyah. Sungguh kaidah yang pertama telah berlalu terkait penjelasan bahwa orang-orang musyrik mengakui dan menetapkan tauhid rububiyah. Wa annahum la yunkiruna anna Allah huwal khaliqur raziqul mudabbirul muhyil mumitur razaqu lil ibad. Sesungguhnya mereka tidak mengingkari bahwa hanya Allah yang maha menciptakan, maha memberi rizki,
maha mengatur, maha menghidupkan, maha mematikan, dan maha memberi rizki kepada para hamba. Ya'rifuna hadza, mereka mengetahui hal ini. Walihada aqarru bihi lamma su'ilu. Oleh karena inilah mereka menetapkannya ketika mereka ditanya, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, sungguh benar-benar mereka akan menjawab Allah. Surat Az-Zukhruf ayat 87. Kama taqaddam, sebagaimana telah berlalu. Wa bayyana fil qa'idati tsaniyah, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menjelaskan pada kaidah yang kedua, annahum yaqulun, bahwa mereka berkata, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa li talabil qurbati wasyafa'ah. Sesungguhnya mereka berkata, tidaklah kami berdoa kepada ilah-ilah selain Allah, dan tidaklah kami menghadapkan diri-diri kami kepada ilah-ilah itu kecuali untuk mencari kedekatan dengan Allah dan mencari syafaat di sisi Allah. Ya'ni annahum ma tawajjahu ilaihim ya'taqiduna fihimul khalqa war rizq. Yaitu sesungguhnya mereka tidaklah menghadapkan diri-diri mereka kepada ilah-ilah itu dalam keadaan mereka meyakini ilah-ilah itu yang menciptakan dan memberi rezeki. Fahum ya'lamuna annal khallaqa war razzaqa huwa Allah. Sebab mereka mengetahui bahwasannya yang maha menciptakan dan maha memberi rezeki hanyalah Allah. Walakinnahum mu'abaduhum biqasdi syafa'atihim wa taqribihim ila Allah. Tetapi mereka beribadah kepada ilah-ilah itu dengan tujuan supaya ilah-ilah itu memberikan syafaat kepada mereka di sisi Allah dan menjadikan mereka semakin dekat dengan Allah. Yaqulu ta'ala ala lisanihim, Allah Ta'ala berfirman ketika menceritakan apa yang mereka ucapkan di surat Az-Zumar ayat 3. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Allah berfirman di surat Yunus ayat 18. Wa yaquluna haula'i syufa'auna 'inda Allah. Mereka berkata, ilah-ilah yang diibadahi selain Allah ini yang akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wa hadha huwa syirkuhum. Inilah dia kesyirikan mereka. Yaqulun, mereka berkata, innana da'awnahum wa tawajjahna ilaihim liyuqarribuna ila Allah wa liyashfa'u lana 'inda Allah. Inilah dia kesyirikan mereka. Mereka berkata, sesungguhnya kami berdoa kepada ilah-ilah selain Allah dan mengarahkan diri-diri kami kepada ilah-ilah itu agar ilah-ilah itu mendekatkan kami kepada Allah dan agar ilah-ilah itu memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Wallahu huwar razzaqul khaliqu subhanah. Dan Allah hanya dialah yang memberi rezeki dan yang menciptakan. Wa amma syirkul musyrikin al-mutaakhirin fasyirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Adapun kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik belakangan, maka mereka terus melakukan kesyirikan ketika lapang dan sulit. Fahum yusyrikuna ma'allahil anbiya'a wa ghairihim.
mereka menyekutukan Allah dengan para nabi dan selain mereka. Wa ba'duhum asyraka fir rububiyyah, sebagian mereka menyekutukan Allah terkait rububiyah. Wa i'taqada anna ba'dal masyayikh wa ba'das salihin yatasarrafu fil kaun wa yatasarrafu fin nas, dan meyakini bahwa sebagian guru-guru mereka dan sebagian orang-orang saleh mengatur alam semesta dan mengatur manusia. Wa hadza min sakhafatil uquli wa dalaliha, ini termasuk kedunguan dan kesesatan akal-akal. Fasaru asfaha minal musyrikin al-awwalin, sehingga mereka lebih bodoh daripada orang-orang musyrik dahulu. Wa aqallu aqlan wa a'zamu syirkan, lebih bodoh dan lebih syirik daripada orang-orang musyrik terdahulu. Taqaddama tafsilus syafa'ah, perincian tentang syafaat telah berlalu. Wa anna syafa'ata syafa'atan, dan sesungguhnya syafaat ada dua macam. Syafa'atun mardiyatun wa hiya allati ya'dhanu Allahu biha wa yardaha ka syafa'atin nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-mawqif hatta yaqdiya bainahum bi idnihi subhanahu. Pertama, syafaat yang diridai, yaitu syafaat yang diizinkan dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti syafaat Nabi untuk ahli mauqif sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah memutuskan perkara mereka dengan izinnya. Wa syafa'atihi fi ahli at-tauhid hatta yadkhulul jannata biidnihi wa ridah subhanahu wa ta'ala, dan seperti syafaat Nabi untuk ahli tauhid sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka masuk ke dalam surga dengan izin dan keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa syafa'atun batilatun wa hiya syafa'atu allati yatlubuha al-musyrikuna min ghairi Allahi kal anbiya'i awil salihina awil malaikati awil jinni aw minal asjari wa hiya syafa'atun batilah. Kedua syafaat yang batil, yaitu syafaat yang diminta oleh orang-orang musyrik kepada selain Allah, seperti kepada para nabi atau orang-orang saleh atau para malaikat atau jin atau kepada pohon-pohon, dan ia adalah syafaat yang batil. Qala Allah Ta'ala fiha, Allah Ta'ala berfirman tentangnya, surat Al-Muddathir ayat 48, fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in, maka syafaat para pemberi syafaat tidak bermanfaat untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaqulu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman di surat Ghafir ayat 18, ma lil-zalimina min hamimin wala syafi'i, orang-orang zalim tidak memiliki teman dan pemberi syafaat sama sekali yang ditaati. Wa hadhihi syafa'atun batilah, ini adalah syafaat yang batil, li'annahum talabuha min ghairillah wa tawassalu ilaiha bisyirki fasarat batilah, karena mereka meminta syafaat kepada selain Allah, dan demi mendapatkan syafaat itu mereka melakukan kesyirikan, sehingga syafaat itu batil. Thumma dzakara fil qa'idati tsalitsah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dhahara fi unasin syirkuhum mutanawwi'.
Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan pada kaidah yang ketiga bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada manusia-manusia yang kesyirikan mereka beragam. Faminhum man ya'budul anbiya, di antara mereka ada yang beribadah kepada para nabi. Wa minhum man ya'budul malaikah, di antara mereka ada yang beribadah kepada para malaikat. Wa minhum man ya'budus salihin, di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Wa minhum man ya'budul jin, di antara mereka ada yang beribadah kepada jin. Wa minhum man ya'budul asjara wal ahjar, di antara mereka ada yang beribadah kepada pohon-pohon dan batu-batuan. Wa minhum man ya'budus syams, dan di antara mereka ada yang beribadah kepada matahari. Wa dzakaral ayatid dalata ala dzalika mithla qawlihi jalla wa ala. Dan Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat-ayat yang menunjukkan hal itu, seperti firman Allah Azza wa Jalla di surat Ali Imran ayat 80. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا, dan Allah tidak memerintahkan kalian menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Rabb-Rabb. Aya'murukum bil kufri ba'da id antum muslimun, apakah Allah memerintahkan kalian melakukan kekafiran setelah kalian beragama Islam? Faja'ala ibadatal malaikati wal anbiya'i kufr, maka Allah menjadikan peribadahan kepada para malaikat dan para nabi kekafiran. Wa dzakara fi qissati Isa wan Nasara, Allah menyebutkan di dalam kisah Isa bersama orang-orang Nasrani, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum, aku tidaklah berkata kepada mereka kecuali perkataan yang engkau perintahkan kepadaku untuk mengucapkannya, yaitu beribadahlah kepada Allah Rabbku dan Rabb kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku menyaksikan mereka selama aku di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta antar raqib alaihim, lalu tatkala engkau mewafatkanku, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Surat Al-Maidah ayat 117. Wa dzakara fil asjari wal ahjari was salihin, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terkait peribadahan yang ditujukan kepada pohon-pohon dan batu-batuan serta orang-orang saleh. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsata al-ukhra, lalu tidakkah kamu melihat Al-Lat, Al-Uzza, dan ketiga yang lainnya Manah? Surat An-Najm ayat 18 sampai 19. Wal-Lat rajulun salih wa Manah hajar wal Uzza syajarah. Al-Lat laki-laki saleh, Manah batu-batuan, dan Al-Uzza pohon. Faqatalahumur rasulu sallallahu alaihi wasallam wa qatalahumus sahabatu wa lam yufarriqu bainahum, sehingga Rasul memerangi mereka sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memerangi mereka dan tidak membedakan mereka. Fasyirku wahidun wa in tanawwa'al ma'budun, sebab syirik hanya satu walaupun yang diibadahi beragam-ragam. Kalladhi ya'budu syams awil qamara awil malaikata awil salihina awil nujuma aw ghairahum, seperti beribadah kepada matahari atau kepada bulan atau kepada para malaikat atau kepada orang-orang saleh atau kepada bintang-bintang atau kepada selain mereka. Fakulluhum musyrikun, maka mereka semua adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, dan mereka tidak diperintahkan melainkan supaya beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Isra ayat 23, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah," dan Rabbmu memerintahkan serta memutuskan bahwa kalian hendaknya tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Az-Zumar ayat 2, "Fa'budillaha mukhlishan lahuddin," maka beribadahlah kepada Allah dengan mengikhlaskan agamanya untuknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj ayat 34, "Fa ilahukum ilahu wahid," maka ilah kalian adalah ilah yang maha satu. Faman khalafa hadhihi al-ayat wa ma jaa fi ma'naha faqad asyraka sawa'un fa'ala dhalika ma'al anbiya'i aw ma'as salihina aw ma'al malaikati aw ma'al jinni aw ma'an nujumi aw ma'as syamsi aw ma'al qamari aw ghairi dhalik. Barang siapa yang menentang ayat-ayat di atas dan ayat-ayat yang semakna dengannya, maka sungguh dia telah melakukan perbuatan syirik, sama saja dia menyekutukan Allah dengan para nabi atau dengan orang-orang saleh atau dengan para malaikat atau dengan jin atau dengan bintang-bintang atau dengan matahari atau dengan bulan atau dengan selain itu. Walihada anzalallahu jalla wa ala fihim, oleh karena inilah Allah jalla wa ala menurunkan terkait mereka, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, yakni syirik, wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah. Dan perangilah orang-orang musyrik sehingga tidak ada fitnah, yaitu kesyirikan, sehingga tidak ada fitnah dan sehingga agama semuanya menjadi milik Allah. Surat Al-Anfal ayat 39. Fasyirku yutlaqu alaihi fitnah. Syirik disebut fitnah berdasarkan ayat di atas. Wa kama fi qoulihi ta'ala, sebagaimana pada firman Allah Ta'ala, wa qatiluhum hatta la takuna fitnah, dan perangilah orang-orang musyrik sehingga tidak ada fitnah, yakni hatta la yaqa'u syirkun billah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, yaitu sampai tidak terjadi perbuatan menyekutukan Allah dan sampai agama semuanya menjadi milik Allah semata. Fal-ikhtilafu yusamma fitnah, perbedaan disebut fitnah. Wal ma'asi tusamma fitnah, kemaksiatan-kemaksiatan disebut fitnah. Walakinnal maqsuda fi hadhil ayati hiya fitnatus syirki billah, tetapi yang dimaksudkan pada ayat ini adalah fitnah karena menyekutukan Allah. Kama qala jalla wa ala, sebagaimana Allah jalla wa ala berfirman, yas'alunaka 'anil syahril harami qitalin fih, mereka bertanya kepadamu tentang bulan yang diharamkan, yaitu terkait peperangan pada bulan yang diharamkan itu. Qul qitalun fihi kabir, katakan berperang di bulan yang diharamkan dosa besar. Wa saddun 'an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi minhu akbaru 'indallah, menghalangi dari jalan Allah, kafir kepadanya, menghalangi dari al-masjidil haram dan mengusir penduduk al-masjidil haram darinya, dosanya lebih besar menurut Allah. Wal fitnatu akbaru minal qatl, dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 217. Fadalla dhalika ala anna al-wajiba ala wulatil umuri an yuqatilu ubbada ghairillahi mutlaqan kainan man kana idza du'u ila Allahi wa urshidu. Maka firman Allah Azza wa Jalla itu menunjukkan bahwasannya kewajiban yang harus dilakukan oleh para pemerintah adalah memerangi orang-orang yang beribadah kepada selain Allah secara mutlak, siapapun dia, apabila telah diajak kepada Allah dan telah diberi petunjuk.
fa illam yaqbalu wajaba qitaluhum ma'al qudrah. Jika mereka tidak menerima dakwah dan menerima petunjuk, maka wajib memerangi mereka apabila mampu memerangi mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat At-Taghabun ayat 16, "Fattaqullaha mastata'tum." Maka bertakwalah kepada Allah sebisa kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anfal ayat 39, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnatu wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah dan sampai agama semuanya menjadi milik Allah semata. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman di surat At-Taubah ayat 41, "Infiru khifafan wa thiqalan." Berangkatlah berperang dalam keadaan ringan maupun dalam keadaan berat. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah dengan harta-harta kalian dan jiwa-jiwa kalian di jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Surat At-Taubah ayat 41. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah jalla wa ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada kalian perdagangan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang menyakitkan? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta-harta dan jiwa-jiwa kalian. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Wa mimma yata'allaqu bi'ibadatil ahjari wal ashjari hadithu Abi Waqidin al-Laythi lamma kharaju ila Hunain. Termasuk yang terkait dengan peribadahan kepada pohon-pohon dan batu-batuan adalah hadis yang diriwayatkan Abu Waqid al-Laythi ketika para sahabat keluar ke Hunain. Wa kanu hudatsa'a ahdin bil kufr. Dan mereka baru saja meninggalkan kekafiran. Marru ala unasin minal musyrikina ya'buduna sidrah. Mereka melewati orang-orang dari orang-orang musyrik yang beribadah kepada pohon sidrah. Wa yu'azzimunaha wa yu'alliquna 'alaiha silah. Mereka mengagungkan pohon sidrah itu dan menggantungkan di atasnya senjata. Yaqulun, mereka berkata, "Innahu idza 'ulliqa 'alaiha yakunu amda wa aqwa." Sesungguhnya apabila senjata digantungkan di atas pohon itu, senjatanya lebih kuat, lebih hebat dan lebih tajam. Faqala al-muslimun, maka orang-orang muslim berkata, "Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Bikinlah untuk kami Dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Allahu akbar, Allah Maha besar. Innaha sunan, sesungguhnya ia adalah sunnah-sunnah, jalan-jalan yang ditempuh." Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qala banu Israil li Musa. Kalian berkata, demi yang jiwaku di tangan Allah, sebagaimana dikatakan Bani Israel kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Buatlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Surat Al-A'raf ayat 138. Al-hadithu rawahu Tirmidzi wa sahhahahu. Hadis itu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mensahihkannya. Faja'ala talaba ijadi syajaratin tu'bad mithla qawli Bani Israil, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Maka Nabi meminta diadakan pohon untuk diibadahi seperti perkataan Bani Israil, "Buatlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah." Fa idza qal, maka jika dia berkata, "Nuridu syajaratan na'buduha au hajaran na'buduh,"
أو قبرا نعبده نعلق عليه السلاح ندعوه نستغيث به ننذر له فهو مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. Jika ada yang berkata kami menginginkan pohon yang akan kami ibadahi, atau batu yang akan kami ibadahi, atau kuburan yang akan kita ibadahi, yang mana kita menggantungkan senjata di atasnya, kita berdoa kepadanya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita bernazar untuknya, maka pernyataan itu seperti perkataan Bani Israel, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, buatlah untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah-ilah. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun ma'al qa'idatain as-sabiqatain. Ini adalah kaidah yang sangat agung disertai dengan dua kaidah yang telah berlalu. Thumma awdaha fil qa'idati ar-rabi'ati. Kemudian Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan pada kaidah yang keempat, anna syirkal awwalina akhaffu min syirkil mutaakhirin. Sesungguhnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu lebih ringan daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang belakangan. Fasyirkul mutaakhirina a'zamu wa aqbah. Sebab kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang belakangan lebih besar dan lebih buruk. Fal awwaluna syirkuhum kana fir rakha'i wa yukhlisuna fi syiddah. Sebab orang-orang musyrik terdahulu melakukan kesyirikan ketika lapang dan mengikhlaskan ibadah ketika sulit. Amma haula'il musyrikuna fi ghalibil buldani fasyirkuhum daimun fir rakha'i wasyiddah. Adapun orang-orang musyrik belakangan ini di kebanyakan negeri-negeri, maka mereka terus melakukan kesyirikan ketika lapang maupun ketika sulit, ka'ubbadil badawi wa ubbadil husaini wa ubbadil syekh Abdul Qadir al-Jailani wa ghairihim, seperti para penyembah al-Badawi, para penyembah al-Husain, dan para penyembah al-Syekh Abdul Qadir al-Jailani dan selain mereka. Falwajibul hadaru min syirkil musyrikina fi syiddati warrakha'i daqiqihi wa jalilih. Maka kewajiban yang harus dilakukan adalah waspada dari melakukan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika sulit ataupun lapang. Kesyirikan yang kecil maupun yang besar. Wa mimma yadullu ala anna syirkal musyrikina fi ar-rakha'i duna asy-syiddati qauluhu ta'ala. Termasuk yang menunjukkan bahwa kesyirikan orang-orang musyrik dahulu dilakukan ketika lapang bukan ketika sulit adalah firman Allah Ta'ala surat Al-Ankabut ayat 65. Fa idza rakibu fil fulki yakni al-bakhirata aw as-safinah. Ketika mereka menaiki al-fulk yaitu al-bakhirah atau as-safinah. Ketika mereka menaiki perahu, da'awallaha mukhlishina lahuddin. Mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, surat Al-Ankabut ayat 65. Ya'ni annahum kanu idza rakibul bahra wa khafu an yaghriqu fil bahri atau taghriqa sufunuhum da'awallaha mukhlishina lahul ibadah. Yaitu sesungguhnya mereka apabila berlayar di lautan dan mereka khawatir tenggelam di lautan atau khawatir perahu-perahu mereka tenggelam, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Fa idza najjahum ilal barri wa salimu da'adu ila syirk. Kemudian apabila Allah menyelamatkan mereka sampai ke daratan dan mereka selamat, mereka kembali melakukan kesyirikan. Yaqulu jalla wa ala fi ayatin ukhra. Allah jalla wa ala berfirman di ayat yang lain, surat Al-Isra ayat 67. Wa idza massakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah. Apabila suatu mara bahaya menimpa kalian di lautan, kalian senantiasa berdoa kepada Allah. Falamma najjakum ilal barri a'radtum.
Kemudian apabila Allah telah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian berpaling dari Allah. Surat Al-Isra ayat 67. Wa hakadha fil ayah, demikian juga pada ayat ini. Wa idza ghasyiyahum maujun kadhulali da'awallaha mukhlishina lahuddin. Ketika mereka diliputi oleh ombak bagaikan naungan, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya. Surat Luqman ayat 32. Hakadha halul musyrikina 'inda syada'id yukhlisuna lillahil ibadah. Demikianlah keberadaan orang-orang musyrik ketika mengalami kesulitan-kesulitan. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Wa ya'lamuna annahu yunji wa annahu la ilaha ghairuh. Dan mereka mengetahui bahwasannya hanya Allah yang menyelamatkan dan bahwasannya tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah. Wa idza jaa ar-rakha'u waqa'u fi syirki ma'a alihatihim wa asnamihim. Dan ketika lapang datang, mereka terjerumus ke dalam perbuatan syirik bersama dengan ilah-ilah mereka dan berhala-berhala mereka. Amma haula'il musyrikuna fi hadzal waqti fasyirkuhum daimun fala basirata 'indahum faya'buduna ghairallahi fir rakha'i wasyiddah wala tamyiza 'indahum lidha'fil 'uquli wa ghalabatil jahl. Adapun orang-orang musyrik di waktu ini, di masa ini, maka mereka selalu melakukan kesyirikan sebab mereka tidak memiliki basirah, sehingga mereka beribadah kepada selain Allah ketika lapang dan ketika sulit. Dan karena mereka tidak memiliki pembeda, karena lemahnya akal-akal mereka, dan karena kejahilan yang merata di tengah-tengah mereka. Nas'alullah al-afiyata wassalamah, waffaqallahu al-jami'. Kita memohon keselamatan kepada Allah semata. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada semua. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mudah-mudahan salawat dan salam dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad, kepada keluarganya mengikutinya dan kepada sahabat-sahabatnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita menyelesaikan membaca dan mempelajari Al-Qawaidul Arba' yang dita'liq dan dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.